Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 pencuri spesialis toko ponsel di salah satu mal di Palembang tertangkap. Sempat melambung tinggi, harga cabai di pasar tradisional 10 Ulu Palembang turun. Melihat wajah gua harimau, objek wisata prasejarah yang menjadi unggulan di Kabupaten Pali. Kita ke informasi utama, sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mereka mendesak jaksa yang menuntut ringan kasus pemerkosaan pelajar di Kabupaten Lahat untuk segera dipecat. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang berada di Jalan Gubernur Haji Bastari, Palembang. Dalam tuntutannya, massa mendesak pihak Kejati Sumatera Selatan untuk segera memecat jaksa penuntut umum yang menuntut ringan kasus pemerkosaan pelajar di Kabupaten Lahat. Sebab, hukuman yang diterima para pelaku pemerkosaan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami korban. Meski saat ini jaksa penuntut umum telah dinonaktifkan dari tugasnya, namun sanksi tersebut dinilai tidak adil atau terlalu ringan. Pasalnya, apa yang dilakukannya telah melanggar sumpah jabatan sebagai seorang jaksa. Untuk itu, mahasiswa akan terus mengawal kasus ini. Terkait dengan penonaktifan, kami memahami itu menjadi tindak lanjut yang dianggap tegas oleh publik. Tapi ketika kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, bahwa di pasal 13 di situ dinyatakan bahwa jaksa bisa diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan. Ada di poin C dan E yang menjadi fokus kami. Pertama itu ketika dia melanggar sumpah jabatan. Kedua, dia melanggar kode etik berat. Nah, hari ini kami menilai bahwa sumpah jabatan jaksa yang dilakukan oleh jaksa di Lahat itu sudah dilanggar. Berarti tidak ada alasan untuk Kejaksaan Agung tidak menindaklanjuti ke tahap pemberhentian dengan tidak hormat. Sementara menurut pihak Kejati Sumatera Selatan, kasus pemeriksaan terhadap oknum jaksa Kejaksaan Negeri Lahat telah diambil alih langsung oleh Kejaksaan Agung sehingga Kejati Sumsel tidak dilibatkan. Terhadap oknum jaksa itu langsung diambil oleh Kejaksaan Agung, langsung ditangani oleh Kejaksaan Agung, langsung dibawa kendali Jaksa Agung. Jaksa Agung muda bidang tindak pidana umum dan Jaksa Agung muda bidang pengawasan. Jadi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tidak dilibatkan dalam proses pemeriksaan itu. Kasus pemerkosaan seorang pelajar yang dilakukan oleh 2 orang pemuda di Kabupaten Lahat ini sempat menjadi sorotan publik karena vonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya menuntut 7 bulan. Tuntutan ringan JPU ini direspon oleh Kejaksaan Agung dengan melakukan eksaminasi atas perkara tersebut dan meminta JPU melakukan banding karena dianggap tidak memberikan rasa keadilan. Tidak hanya itu, buntut dari kasus ini, JPU harus menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung dan Kepala Kejaksaan Negeri Lahat dinonaktifkan dari jabatannya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sempat buron selama 2 pekan, 2 orang spesialis pembobol toko ponsel di salah satu mal di Palembang akhirnya tertangkap. Pelaku mencuri 42 unit telepon genggam. Pelarian 2 pencuri spesialis toko ponsel berakhir di tangan unit 1 Jatanras Subdit 3 di Treskrimum Polda Sumatera Selatan. Kedua pelaku ditangkap di 2 wilayah berbeda di Pulau Jawa setelah menjadi buron selama 15 hari. Heri Sugito, otak pembobol toko ponsel, ditangkap di Surabaya, Jawa Timur, sedang Hendra Jaya ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, tersangka memasukkan data pegawai toko untuk masuk dalam mal. Setelah berhasil masuk, salah satu tersangka kemudian merusak pintu toko saat mal masih dalam keadaan sepi. Kedua pelaku lalu memotong rantai gudang dengan tang pemotong dan mengambil 42 unit ponsel. Modusnya yaitu pelaku yang pertama adalah
memalsukan data barcode sebagai karyawan itu untuk bisa masuk ke mall. Jadi dia palsukan data tersebut dan dia masukkan ke dalam handphone milik pelaku untuk akses masuk. Kemudian yang kedua, pada saat di TKP, dia congkel itu gembok dengan linggis dan gunting besi. Kemudian masuk dan mengambil, dari hasil pemeriksaan itu mengambil 42 unit handphone dari 4. Setelah diselidiki, kedua tersangka ternyata sudah berulang kali membobol toko ponsel di sejumlah wilayah dengan modus yang sama. Mereka juga merupakan residivis kasus pencurian. Total semua berapa? 4 kali. Di mana aja? Sebut. Di mana aja? Di Surabaya, di Cirebon, Jakarta. Palembang terakhir. Modusnya sama, kayak gitu semua. Iya. Caranya sama masuk. Iya. Di Palembang selain di PIM ada nggak sudah lakuin seperti ini? Ada Pak, aja. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Seorang remaja pria berusia 17 tahun di Kota Palembang dilaporkan telah 3 hari menghilang dari rumah. Khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, keluarga pun melaporkannya ke pihak kepolisian. Nur Isnaini tak dapat menutupi kesedihan saat mendatangi ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polrestabes Palembang. Kedatangan warga Gang Duren seberang Ulu 1 Palembang ini hendak melaporkan anak laki-lakinya yang berusia 17 tahun hilang. Sang putra sulung bernama Raya Mahdi Ardiansyah sudah 3 hari tidak kunjung pulang ke rumah. Menurut orang tua, anaknya terakhir pergi berpamitan akan bermain futsal bersama teman-temannya di SMP Negeri 35 Palembang. Namun setelah ditunggu hingga malam hari, Raya tidak kunjung pulang ke rumah. Meski keluarga telah berkeliling mencari sang putra, tetapi tidak juga ditemukan. Pergi tempat kawan, minta duit, katanya aku minta banyak, 5.000 dia nak minta. Kalau dia tuh itu kan kaget beda tuh. Tak ke kawan aku dari rumah itu, ini lah pergi jemput kawannya itu nak. Main di futsal di Pelajo di SMP 35. Tak tahu, sudahnya ditunggu sore tak balik, tunggu maghrib tak balik, sampai sekarang tak balik. Tapi kata kawannya cak mana Bu? Kata kawannya dia ni ngajak kawannya, oleh kawannya itu tadi kenal melalui HP, melalui Facebook. Nur Isnaini kini kesulitan untuk berkomunikasi dengan anaknya karena ponselnya sudah tidak dapat dihubungi lagi. Meski demikian, Nur Isnaini berharap anaknya dapat segera ditemukan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarganya. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, sempat melambung tinggi, harga cabai di pasar tradisional di Kota Palembang berangsur-angsur mulai turun. Kondisi ini pun disambut baik pedagang yang mulai ramai pembeli. Turunnya harga cabai disambut baik oleh masyarakat Kota Palembang. Di pasar tradisional 10 Ulu Palembang, harga cabai mengalami penurunan rata-rata sebesar Rp20 hingga Rp24.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting yang semula dijual Rp60.000 per kilogram turun Rp36.000 per kilogram. Cabai burung dari Rp60.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Sedang cabai rawit hijau dari Rp60.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Turunnya harga cabai ini telah dirasakan pedagang sejak 1 minggu terakhir. Masyarakat pun tidak perlu khawatir karena stok cabai di pasar 10 Palembang sangat berlimpah. Tapi sekarang untuk selama 1 minggu ini cabai lagi anjlok. Harga dari Rp60.000 sekarang sudah mencapai Rp36.000. Selain cabai merah yang turun, cabai apa aja Pak yang turun? Sementara semuanya turun, cabai setan atau cabai burung biasa 60, sekarang sudah 45. Cabai rawit pun dari Rp60.000 sekarang sudah Rp45.000. Turunnya harga cabai pun disambut gembira oleh para pedagang dan pembeli. Warga berharap tidak hanya harga cabai yang turun, namun harga kebutuhan pokok lainnya. Cabai sekarang masih agak turun, yang harganya koyo
senang sekali. Harapannya juga barang-barang turun. Untuk barang yang lain jangan sayur-nyayur aja yang turun. Bahan baku lainnya diusahakan turunlah sedikit karena kami maklumlah orang kecil kan mencarinya sulit, barang-barang pada naik. Nah kalau sayur ini lumayan turun, makanya harapannya ke depan barangnya stabil aja. Jadi Turunnya harga cabai ini diharapkan masyarakat terus terjadi hingga kembali ke harga normal. Masyarakat bisa mengonsumsi cabai tanpa harus membayar dengan harga mahal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.